Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisihi man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Adik-adikku semuanya, level 1 hingga level 6, siswa-siswi SD Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan ini dapat menghapus dosa-dosa kita selama setahun penuh, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya, dapat berpuasa di siang harinya, dan dapat qiyam, dapat sholat malam tarawih di malam harinya. Dan yang kedua kalinya, salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua manusia yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Adik-adikku semuanya, siswa-siswi SD Nurul Huda yang kami sayangi, sebagai seorang muslim, tentu kita berkewajiban untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, mematuhinya dan berbuat baik kepada keduanya, kepada ayah dan ibu kita. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memang mewajibkan hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, termasuk dosa besar orang yang berani kepada kedua orang tua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qalu bala ya Rasulullah, qala al israku billah wa uququl walidain. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian wahai sahabat al kabair, termasuk dosa-dosa paling besar? Qalu ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, al israku billah, engkau menyekutukan Allah, engkau berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan
hal yang dapat menyakitkan kedua orang tua kita dan termasuk orang yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku semua yang kami sayangi, di sini kami akan menyampaikan kepada adik-adik tentang adab-adab terhadap kedua orang tua. Bagaimana adab-adabnya? Yaitu adab-adabnya adalah satu. Yang pertama adalah taat kepada keduanya. Taat kepada ayah dan ibu. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan keduanya. Dalam hal ta'atu ilallah, dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah itu tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka kita wajib melaksanakannya. Jangan sampai kita itu tidak mau, bahkan membentaknya. Karena ketaatan itu hanya untuk kebaikan. Bil ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam hal yang ma'ruf. Kalau kita disuruh oleh orang tua untuk bermaksiat kepada Allah, jangan mau. Tidak apa-apa kita menolaknya. Tetapi selama kedua orang tua itu menyuruh kita dalam kebaikan, maka wajib kita melakukannya. Dan kalau kita tidak melakukannya, maka kita termasuk orang yang durhaka. Rasulullah juga bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksud kepada al-khaliq, kepada Allah. Itu yang pertama. Taat kepada keduanya. Wajib kita melaksanakan perintah-perintahnya. Wajib kita melaksanakan apa yang ayah dan ibu perintahkan kepada kita. Dan yang kedua adalah menghormati dan mengagungkan keduanya. Menghormatinya dan mengagungkan keduanya. Caranya adalah dengan merendahkan diri kepada kedua orang tua. Memuliakan keduanya dengan perkataan maupun perbuatan. Tidak membentaknya. Tidak mengangkat suara. Tidak boleh kita itu ngomong, berbicara kepada kedua orang tua, suara kita lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Itu di dalam Islam tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan uffin, kalimat uffin, penolakan, kata-kata yang gitu, enggak mau dan lain sebagainya. Maka mari kita menghormati dan mengagungkan keduanya. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada keduanya dengan segala bentuk kebaikan yang bisa dilakukan semampu mungkin. Kita utamakan kedua orang tua kita daripada anak-anak kita nanti kalau adik-adik punya anak, istri-istri kita kalau adik sudah menikah, itu dia nomor dua kan, utamakan ayah dan ibu, karena itu adalah lebih baik, lebih penting untuk berbakti kepadanya daripada anak dan daripada istri. Dan yang keempat adalah bersilaturahmi dengan mereka yang telah terjalin hubungan silaturahim dengan kedua orang tua, yaitu menyambung silaturahim kepada keluarga-keluarga ayah dan ibu kita, kenalan ayah dan ibu kita, jangan sampai terputus. Itu bukti kita berbakti kepada kedua orang tua. Itulah adab terhadap kedua orang tua. Ada 4 yang kami sampaikan. Yang pertama adalah taat kepada keduanya. Yang kedua adalah menghormati dan mengagungkan keduanya. Yang ketiga adalah berbakti kepada keduanya dengan segala bentuk kebaikan yang bisa dilakukan semampu mungkin, mengutamakan keduanya. Yang keempat, bersilaturahim dengan mereka yang telah terjalin hubungan silaturahmi dengan kedua orang tua, menyambung silaturahim dengan keluarganya dan teman-temannya. Itu aja dari saya, adik-adikku semua di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada ucapan yang tidak berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan kami akhiri aqulu qouli wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.